Welcome back everybody. Jumpa lagi dengan saya semuanya di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Dan video kali ini saya bicara tentang fenomena market bullish. Market sudah mulai bullish sampai bulan Februari, sampai akhir Februari 2022. Jadi mulai hari ini tanggal 23, Kamis 23 Desember 2021. Ya, beberapa hari lalu video saya mengatakan bahwa sinyal sudah bullish, tetapi selalu ada masalah-masalah yang membuat market itu kembali tidak mendapatkan kepercayaan, maka market ada koreksi karena virus Omicron yang begitu merebak lagi. Nah, sekarang ini market sudah confirm. Pada hari ini market akan confirm ya. Pada sesi kedua di Bursa Efek Indonesia, Anda tidak usah khawatir, Anda borong lagi saham-saham sektor kelapa sawit, pertambangan ya, saham pertanian ya, saham sektor konsumsi, saham sektor perbankan ya, karena nanti akan yang bertahan, yang bullish nanti, yang sukses di tahun 2022 adalah sektor perbankan ya. Teristimewa itu saham-saham sektor perbankan digital ya, sektor konsumsi ya, mulai dari Indofood dan segala macam ya. Pokoknya saham-saham sektor konsumsi, Unilever dan lain-lain dan teman-temannya yang blue chip ya. Setelah itu Anda juga jangan lupa bahwa sektor pertanian Anda harus cermati ya, itu akan menggeliat di tahun 2022 ya. Sektor perbankan, konsumsi, pertanian. Dan jangan yang harus Anda cermati untuk Anda tidak usah Anda menjauh dari saham sektor itu adalah sektor properti ya. Ini yang saya berikan berikan kepada Anda ya, prediksi yang bisa eksis di tahun 2022. Saham-saham sektor apa yang bisa eksis di tahun 2022. Nah, hari ini dan besok tanggal 24 ada Santarelli ya. Jadi saham di dunia ya, di global semuanya naik ya. Ada aksi beli besar-besaran ya, karena ya itulah, ini adalah ritual tahunan ya Santarelli, maka optimisme pasar besar-besaran untuk memborong saham-saham di dunia. Habis Santarelli ya bertahan. Setelah itu 3 hari sebelum penutupan pasar di dunia, terjadi lagi yang namanya window dressing ya, di Bursa Efek Indonesia bahkan di dunia ya. Window dressing sampai tutup tahun 2021, dan kita mulai lagi dengan awal tahun. Terjadi juga yang namanya January effect ya. Itu akan terjadi terus sepanjang bulan Januari. Euforia pasar yang luar biasa. Saham-saham sektor konsumsi ya, sektor energi ya, sektor perkebunan ya, pertanian ya, itu benar-benar diburu ya, karena sesuai dengan memang pada tahun depan memang inflasi yang cukup tinggi juga. Jadi saham-saham sektor itu benar-benar menikmati profit yang luar biasa. Maka Anda harus mulai dari sekarang Anda koleksi saham-saham kelapa sawit ya, pertambangan, energi ya, sektor perbankan juga, dan jangan lupa konsumsi. Itu sektor-sektor konsumsi, consumer goods, perlu Anda kolek untuk persiapan untuk Januari itu. Terus semuanya akan berjalan terus sampai Imlek ya. Itu pun juga yang terjadi nanti dengan oil ya. Harga oil itu akan naik ya. Naik mengejar level 100 US dollar per barrel ya. Harga emas juga sampai Imlek itu target 2125 per troy ounce ya. Harga emas dunia 2125 per troy ounce sampai Imlek itu terkejar. Targetnya itu akan tercapai ya setelah Imlek itu ya, tertingginya itu 2125 per troy ounce harga gold ya.
Nah, Bitcoin itu pasti jatuh. Di semua harga komoditas naik, ya, harga saham indeks Dow Jones naik, ya. Indeks Dow Jones mengejar target harga 37.000, ya. Semoga tembus ya pada tahun 2022 di bulan Februari, ya. Akhir Februari ya bisa tembus 37.000. Ya, Nasdaq itu 17.000 targetnya masih tembus ya. Mata uang Eropa ya. Teristimewa mata uang euro itu akan tinggi-tingginya sampai ke 1.200 ya terhadap US dollar, dan British pound ya tidak bisa terlalu tinggi naiknya ya, mengejar target 1.37 atau 1.36 terhadap US dollar. Nah, setelah itu akan terjadi koreksi dalam dan terjadi menuju ke 1.4 terhadap US dollar. Nah, inilah saja yang saya bagikan kepada Anda semuanya. Dan yang satu yang akan menuju kehancuran pada tahun 2022, di mana semuanya market global naik, dan yang menuju kehancuran tahun 2022 adalah Bitcoin, Ethereum, dan ya cryptocurrency ya. Bangsa-bangsa cryptocurrency itu, Bitcoin dan kawan-kawannya akan hancur ya. Akan turun dalam dan akan mengejar, Bitcoin itu akan mengejar harga nol terhadap US dollar ya. Anda buktikan saja nanti setelah terjadi market crash nanti pada bulan Maret 2022. Dan Bitcoin akan terjun menukik menuju ke harga nol terhadap US dollar. Nah, semuanya naik ya. Mulai dari hari ini, Santa Rally ini berjalan terus sampai January effect ya. Window dressing, January effect, sampai Imlek. Imlek masih euforia, masih naik ya. Bursa saham di dunia, teristimewa Hang Seng, motor penggerakan adalah Hang Seng. Indeks saham Hang Seng itu sejak dunia ini berdiri ya, sejak indeks saham Hang Seng di Hong Kong itu di launching sampai dengan sekarang, itu setiap Imlek itu ritual tahunan, indeks saham Hang Seng selalu naik menjelang Imlek. Nah, setelah Imlek dia koreksi, itu setelah Imlek. Tetapi sebelum Imlek, 1 minggu sebelum Imlek itu ada rally yang luar biasa di indeks Hang Seng ya. Jadi dari indeks Hang Seng itu, maka semuanya indeks-indeks saham di seluruh dunia ini rally ke atas, semuanya rally menjelang Imlek itu ya. Jadi mulai dari sekarang Santa Rally ya, window dressing nanti terjadi akhir tahun ya, tinggal 1 minggu lagi ya. January effect rally ya, Imlek rally, dan terakhir tinggi-tingginya itu pada bulan Maret 2022, dan semuanya market akan crash dan market global akan menukik ke dalam. Setelah itu mereka akan balik lagi, dan emas itu akan tetap, setelah menukik dia akan naik lagi. Harga gold dunia itu akan naik lagi sepanjang 2022 dan 2023 ya. Anda nanti buktikan saja. Dan ini nanti jangan lupa Santa Rally terjadi ya, saya ulang lagi ya, Santa Rally terjadi ya, window dressing terjadi, January effect terjadi, Imlek rally terjadi, dan Maret market menukik tajam, terjun bebas. Dan yang pasti yang akan menuju harga nol adalah Bitcoin, cryptocurrency itu. Dia telah akan memakan korban banyak di dunia, karena uang dari Bitcoin akan berpindah keluar ke tempat yang lebih aman. Pada tahun 2022, tanda-tandanya bahwa ketidakpercayaan itu akan muncul terhadap yang namanya cryptocurrency itu. Oke. Nah, inilah yang saya mau bagikan kepada Anda semuanya. Jangan lupa, Anda yang trading saham di Bursa Efek Indonesia, ingat pada tahun 2022, saya ulangi seperti yang di video saya sebelumnya, bahwa sektor saham-saham sektor pertanian itu perlu Anda cermati,
Karena yang bertahan nanti di tahun 2022 di kondisi inflasi yang cukup tinggi adalah masalah pertanian, masalah perut ya. Pertanian dan consumer goods itu saham-saham yang tetap eksis, yang bisa menghasilkan laba, yang bisa memberikan Anda profit ya. Saham sektor pertanian, sektor consumer goods, dan saham-saham di perbankan digital itu tetap akan menggeliat ya, tetap akan eksis ya. Namanya perbankan tetap naik, apalagi ada kemungkinan besar The Fed akan naikin suku bunga di tahun 2022 dan juga Bank Indonesia akan naikkan suku bunga, dan yang pasti sektor perbankan akan eksis di tahun 2022. Nah, perlu Anda koleks saham-saham sektor perbankan itu mulai dari sekarang ya. Mulai dari sekarang ini saatnya untuk Anda memborong saham-saham sektor perbankan. Nah, setelah itu juga ya bisa pertambangan juga boleh Anda kolek, tetapi yang Anda harus jauhi adalah saham-saham di sektor properti. Karena sektor properti itu butuh penyesuaian. Di saat nanti suku bunga pada tahun 2022 suku bunga Bank Indonesia naik ya, maka sektor properti akan mengalami goncangan. Akan mengalami kontraksi, dan sektor properti itu butuh penyesuaian. Butuh penyesuaian minimal 1 tahun. Jadi Anda tidak perlu untuk mengolek menjauhi saham-saham sektor real estate properti ya. Itu di tahun 2022 ya. Inilah yang bisa saya bagikan kepada Anda ya. Peluang-peluang yang bisa Anda manfaatkan ini ya. Anda yang trading futures ya, ini saatnya Anda beli mata uang Eropa against US dollar ya, euro, pound sterling ya. Ini kesempatan Anda buy posisi ya. Dan juga yang paling penting di sini adalah saatnya masuk untuk terbang lagi ke 1900 di bulan Januari, dan pada saat Imlek itu mencapai 2125 per troy ounce ya. Harga oil juga targetnya mau menembus harga 100 US dollar per troy ounce. 100 US. Harga oil akan menuju 100 US dollar per barel. Mau nggak mau, walaupun ya Joe Biden ya dan kawan-kawannya melakukan intervensi ya, mengeluarkan cadangan minyak ya untuk menjatuhkan harga minyak, tetapi walaupun Omikron juga merebak, tetapi kebutuhan minyak di saat musim dingin itu lebih tinggi dibandingkan dengan hal-hal isu-isu Omikron, lockdown, atau mengeluarkan cadangan minyak. Hal-hal itu tidak terpengaruh. Oil tetap terbang tinggi. Oil akan terbang tinggi sesuai dengan inflasi yang terjadi nanti. Jadi oil tetap naik karena oil lah yang membuat inflasi terjadi. Jadi harga oil itu harusnya sudah mencapai 100 US dollar per barel. Jadi Anda tenang saja, di saat harga masih 70-72 ini Anda harus membeli oil yang banyak. Anda yang trading di futures market, karena ini kesempatan Anda profit maksimal di trading oil. Trading oil, trading gold. Ya, oke. Jangan lupa ini juga penting sekali ya. Jadi Anda tidak usah khawatir lagi, tidak usah pedulikan lagi dengan berita-berita Omikron dan segala macam berita-berita yang membuat Anda ragu untuk buying posisi ya. Jadi sekarang saatnya Anda beli posisi beli, karena market selama Januari, Februari ini dan akhir Desember ini itu trennya bullish ya. Kemarin memang sudah bullish, ada koreksi lagi. Nah, saatnya ini memang sudah confirm ya. Tidak ada turun-turun lagi ya, naik terus ya. Rally terus, market akan rally terus sampai lewati Imlek dan Maret, market akan kembali bearish. Market turun besar-besaran. Inilah cerita tentang market ya, market rally dan mereka akan bullish ya, turun dalam di Maret 2022. Jadi Anda perlu cermati ini ya. Inilah kesempatan ya, 2,5 bulan ini Anda menikmati profit yang maksimal. Oke. Sekian video saya ini. Semoga video saya ini bermanfaat bagi Anda semuanya.
untuk melakukan langkah berikutnya untuk trading dan investasi ya. Informasi ini berguna untuk Anda. Terima kasih, jangan lupa Anda subscribe channel YouTube di bawah ini dan Anda tekan lonceng supaya Anda bisa dapatkan notifikasi dari upload video saya berikutnya. Terima kasih, sukses untuk Anda.